Halo Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hannes Don Bosco Wachdada Silva dengan NIM 2370750061 dan teman saya Elma Berliana Esmeralda Aritona dengan NIM 2370750067. Dan saya Joko Nyanto Ninus Kabolang dengan NIM 2370750065. Kami dari kelompok 7. Oke, jadi pada video kali ini kami bertiga akan membahas representasi Cina melalui program BRI sebagai alternatif tindakan dalam menjawab tantangan tujuan pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik pasca pandemi COVID-19, teman-teman. Oke, langsung aja lanjut ke videonya. Oke, teman-teman, jadi pandemi COVID-19 yang sudah terjadi kemarin itu menciptakan krisis multidimensi di kawasan Asia Pasifik, terutama dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan juga sosial, teman-teman. Nah, jadi negara-negara di Asia Pasifik yang mempunyai keterbatasan fiskal itu mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan mereka, yang dimana pembangunan itu sebenarnya bertujuan untuk memulihkan keadaan yang ada di keadaan domestik negara tersebut, teman-teman. Nah, jadi dalam konteks ini Cina hadir melalui inisiatif Belt and Road-nya dengan menawarkan kerjasama pembangunan di berbagai sektor seperti transportasi, energi, dan juga konektivitas di regional. Nah, sebagai proyek geopolitik dan geoekonomi yang besar, BRI sebenarnya memainkan peran penting dalam mewujudkan beberapa pilar-pilar dalam agenda global yang kita tahu SDGs. Di sini yang ditekankan di tujuan nomor 8, habis itu nomor 9, dan juga nomor 11 ya, teman-teman. Nah, jadi kami melihat bahwa keterlibatan Cina melalui program BRI ini sebenarnya mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik pasca COVID. Sebenarnya itu dikatakan sebagai langkah yang strategis, namun di balik itu terdapat juga sebuah ambiguitas di dalamnya. Nah, itu lanjut lagi. Nah, pada rumusan masalah kali ini, bagaimana sih bentuk representasi Cina melalui program BRI dalam konteks alternatif pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik pasca COVID-19? Nah, teman-teman, dalam membahas isu ini, kami menggunakan dua teori. Yang pertama itu ada teori neoliberalisme institusional dari Robert Cohen. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa kerjasama antar negara dapat terwujud melalui sebuah institusi yang menyediakan aturan, transparansi, dan juga ekspektasi bersama. Jadi, kerjasama institusi internasional seharusnya dapat memfasilitasi kerjasama dengan menyediakan informasi, mengurangi biaya transaksi, dan juga menciptakan aturan main bersama atau norms and expectation. Lalu di dalamnya pun juga sebuah institusi harus bisa memonitor kepatuhan antar negara. Jadi kami melihat di sini bahwa BRI dilihat sebagai salah satu bentuk institusi alternatif yang dibuat oleh Cina untuk mengatur kerjasama dalam pembangunan regional, terutama dalam pemenuhan tujuan SDGs di wilayah Asia Pasifik, teman-teman. Memang BRI sendiri memang bukanlah sebuah organisasi internasional yang formal seperti WTO ataupun PBB. Tapi di sini kami menekankan bahwa BRI adalah platform kerjasama multilateral yang di dalamnya terdapat infrastruktur, perdagangan, energi, dan juga digitalisasi. Lalu BRI juga merupakan kerjasama yang didasarkan pada kepentingan rasional negara, dan juga di dalamnya ini institusi seperti BRI itu mengurangi ketidakpastian yang ada ataupun tantangan yang ada di dalam kawasan. Nah, hal ini pun akhirnya sejalan dengan pendapatnya Cohen yang dimana mengatakan bahwa institusi internasional itu tidak harus formal. Yang penting mengatur perilaku, memperjelas ekspektasi, dan juga menyediakan mekanisme kerjasama. Lalu lanjut, yang kedua kami menggunakan teori dependensi menurut Andre Gunder Frank. Jadi sini beliau berkata bahwa ketertinggalan negara berkembang sebenarnya terjadi bukan karena negara tersebut kurang berkembang, melainkan ada sebuah eksploitasi historis
dan juga struktur ekonomi global yang timpang. Dan juga ketimpangan global yang ada di era sekarang ini merupakan hasil eksploitasi yang terstruktur antara negara pusat dan juga dengan negara pinggiran, teman-teman. Sebenarnya beberapa negara di Asia Pasifik memang menerima investasi besar dari BRI. Tetapi ini juga memunculkan resiko utang dan juga ketergantungan kepada Cina, teman-teman. Lanjut. Oke guys, kita masuk ke dalam kemunduran SDGs di berbagai negara pasca COVID-19. Pertama itu ada SDGs pertama, yaitu kemiskinan, di mana di sini ada berbagai negara yang terkena dampak dari COVID-19, terutama di kemiskinannya, yaitu India, Indonesia, Filipina, dan Bangladesh. Nah, lebih dari 140 juta orang kembali miskin sangat ekstrim lah di saat itu. Yang kedua itu ada di SDGs 4, di mana SDGs 4 itu pendidikan berkualitas, dan di sini itu pada saat COVID-19 banyak siswa yang tidak bisa ikut sekolah daring atau melakukan sekolah itu melalui online. Nah, itu berdampak di negara-negara seperti Nepal, Timor Leste, dan Indonesia Timur. Selanjutnya itu ada terdampak juga di SDGs nomor 3, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Nah, di mana di sini itu dampaknya itu pada layanan dasar yang terganggu, terutama di rumah sakit yang mengalami kepenuhan akibat banyaknya pasien-pasien COVID-19. Nah, itu contoh negaranya itu ada Papua Nugini, Timor Leste, Myanmar, dan Vietnam. Lalu juga ada di SDGs 5 dan 10. Di SDGs 5 dan 10 itu adalah ketimpangan gender dan sosial. Nah, dampaknya itu terasa bagi perempuan di sektor informal yang berdampak lah pada saat COVID-19 ini. Nah, kasus nyatanya itu terjadi di berbagai negara seperti Bangladesh dan kelompok-kelompok yang makin terpinggirkan. Lalu yang terakhir ada di SDGs 13. Di SDGs 13 itu adalah aksi iklim, di mana di sini adalah salah satu dampak positif dari adanya pasca COVID-19, di mana satu-satunya SDGs yang membaik pada saat COVID-19, di mana saat itu aksi iklim itu menurun drastis. Yang tadinya iklim itu kita bisa sebut krisis iklim, tapi saat pada COVID-19 terjadi, krisis iklim itu menghilang tetapi sementara. Itu terjadi ketika hanya pada saat COVID-19 terjadi. Namun setelah COVID-19 sudah mulai berturun, itu iklim kita naik kembali menjadi ya seperti kita bisa lihat sekarang, kita mengalami krisis iklim kembali. Oke guys, kita masuk ke dalam studi kasus, di mana di sini kami memakai 2 studi kasus. Yang pertama itu ada proyek kereta api Cina dan Laos, di mana proyek kereta api Laos Cina ini hadir sebagai solusi yang sangat inovatif. Di dalamnya itu meningkatkan konektivitas dan integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Nah, khususnya bagi Laos sendiri yang merupakan negara daratan yang tertutup. Nah, dengan menghubungkan Laos langsung ke jaringan kereta api Cina, proyek ini sangat memfasilitasi akses perdagangan yang lebih cepat dan murah, dan juga meningkatkan mobilitas penduduk serta membuka peluang baru bagi investasi dan pariwisatanya sendiri. Selain itu juga proyek ini mendukung upaya Laos dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperkuat infrastruktur transportasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pembangunan wilayah secara merata di negara Laos. Nah, kehadiran proyek kereta api Cina Laos ini juga tidak hanya menjadi salah satu contoh dalam penggunaan BRI sebagai kerangka institusional dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di negara Laos. Oke, kita masuk ke kasus yang kedua, di mana yang kedua itu adalah proyek Metro Hanoi Line 2A, di mana proyek Metro Line 2A ini hadir sebagai solusi yang sangat penting untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang semakin parah di Hanoi sendiri, ibu kota Vietnam. Nah, dengan menghadirkan sistem kereta ringan yang modern dan efisien, proyek ini menawarkan alternatif transportasi massal yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi dan sepeda motor. Ada juga nih dampak proyek BRI terhadap negara yang menerima bantuannya. Investasi BRI menjadi sumber stimulus ekonomi, khususnya bagi negara-negara berkembang yang terdampak COVID-19. BRI juga dapat membantu pencapaian SDGs melalui pembangunan infrastruktur dan transfer teknologi sebagai bentuk interdependensi yang saling menguntungkan.
Nah, investasi dari BRI ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di negara-negara yang menerima bantuannya. Lalu ada juga nih kritik terhadap BRI. Yang pertama, BRI ini memperkuat struktur ketergantungan dunia selatan pada pusat kapitalisme baru yaitu Cina. Nah, yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek BRI berkontribusi terhadap risiko utang dan pengabaian prinsip tata kelola yang baik. Nah, yang ketiga, ada keterlibatan Cina yang intensif dalam proyek-proyek infrastruktur di mana bisa membuka peluang bagi Beijing untuk memperluas pengaruh strategis di kawasan Asia Pasifik. Nah, tak hanya sebagai pembantu negara berkembang untuk maju, kritik terhadap BRI pun banyak diungkapkan. Hal ini bisa terjadi karena ketergantungan terhadap Cina dapat berpotensi terjadinya intervensi domestik oleh pihak asing. Nah, jadi kesimpulannya, Cina ini mempresentasikan peran aktifnya dalam pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik pasca COVID-19 melalui inisiatif Belt and Road Initiative atau BRI. Inisiatif ini ditawarkan sebagai respon terhadap tantangan pembangunan yang memburuk akibat pandemi, terutama dalam bidang infrastruktur, ekonomi, dan konektivitas. Melalui proyek seperti kereta api Cina-Laos dan Metro Hanoi Line 2A, BRI ini berkontribusi pada percepatan pemulihan ekonomi, penguatan kerjasama kawasan, dan pencapaian target-target SDGs. Namun, meskipun menawarkan solusi konkret, keterlibatan Cina juga menimbulkan sejumlah pertanyaan nih, terutama terkait risiko utang, transparansi proyek, dan potensi dominasi pengaruh politik maupun ekonomi di negara-negara penerimanya. Nah, representasi Cina melalui BRI ini dapat dianalisis dari dua perspektif nih guys, sebagaimana dijelaskan dalam teori neoliberal institusional oleh Robert Cohen. Kerjasama internasional dapat difasilitasi melalui institut yang menyediakan aturan, transparansi, dan ekspektasi bersama. Hal ini terlihat jelas dalam struktur BRI. Namun, sejalan dengan teori dependensi oleh Andre Gunder Frank, relasi ini juga bisa membentuk ketergantungan baru yang justru memperkuat ketimpangan global. Oleh karena itu, BRI ini dapat dipandang sebagai peluang strategis, tetapi juga perlu dikritisi agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan baru di kawasan. Oke guys, terima kasih udah mendengarkan video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you. Thank you. Bye-bye.